adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayap engkau akan berlindung. Kasihan adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab dia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik, berikut ini ada beberapa pengumuman mengenai Paskah Sekolah Minggu 2022. Yang pertama, ibadah Paskah Sekolah Minggu ditayangkan hari Minggu 17 April 2022 pukul 9 pagi di channel YouTube GBI Pangkalan Jati Cinere. Yang kedua, pada Paskah Sekolah Minggu 2022 ini ada kuis berupa pertanyaan. Pertanyaan untuk kelas Batita Balita dan kelas Pratama Madya dibedakan ya. Jadi ada pertanyaan untuk 2 kategori. Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, adik-adik sekolah minggu harus menonton ibadah Paskah Sekolah Minggu sampai selesai ya. Jawaban dikirim ke nomor WhatsApp Kids Ministry di nomor HP 0812 8733 8801. Kakak ulangi ya, 0812 8733
8801. Format mengirimkan jawaban yaitu nama, kelas, dan jawabannya. Jawaban paling lambat diterima pukul 12 siang hari Minggu 17 April 2022. Jadi, adik-adik sekolah minggu harus mengirimkan jawaban sebelum pukul 12 siang ya. Adik-adik kelas Batita Balita boleh dibantu papa mama untuk mengirimkan jawaban kuisnya. Oh ya, untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut ada hadiahnya loh untuk pemenangnya. Jadi adik-adik, sekali lagi kakak ingatkan untuk menonton ibadah Paskah Sekolah Minggu sampai selesai ya. Sekian adik-adik pengumuman Paskah Sekolah Minggu 2022. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Yesusku, oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Adik-adik, duduk yang manis. Kita mau menyembah Tuhan bersama-sama.
Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus yang manis. Kami mengucap syukur sebab Tuhan sangat baik buat kami. Tuhan, kami sudah diberikan kesehatan, kami sudah diberikan berkat yang melimpah. Kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan sudah mengurapi setiap kami. Karena itu kami mau siap melompat, mau memuji Tuhan agar kami boleh menjadi anak-anak yang dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang bangkit berdiri. Yuk adik-adik bangkit berdiri semuanya. Ayo bangkit berdiri. Nah gitu. Ya ditaruh dulu tuh makanannya ditaruh. Ya good. Oke kalau gitu. Sekarang kita mau memuji Tuhan ya Kak Tia. Iya Kak Citra, kan udah siap banget nih kita nih. Adik-adik juga pada siap. Pastinya. Ya, kita goyangkan badan kita. Yuk adik-adik semuanya. Ya, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami.
selalu menjaga, jadikan ku kesayangannya. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Tuhan Yesus dahsyat kan adik-adik? Yes, amin. Ya, sekarang kita mau masih menyembah, memuji Tuhan. Oke Kak, terima kasih ya. Adik-adik lebih semangat lagi. Kita menyanyi kasih Yesus. Ya. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Dari awal lagi adik-adik. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus, lebih semangat lagi Kak. Oke. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus, yuk adik-adik dari awal. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Sekali lagi, oh Yesusku. Yeay, dahsyat. Oke adik-adik, boleh duduk semuanya. Sekarang kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh teman kita. Yuk adik-adik, kita tutup mata, lipat tangan. Satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Karena kami masih boleh beribadah Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami di Pangkalan Jati supaya diberkati dan dilindungi. Kami berdoa untuk Ibu Susi dan keluarga. Biar kiranya Tuhan Yesus yang memberikan kesehatan dan kekuatan kepada Ibu Susi dan keluarga. Juga berkati kedua wakil gembala dan pekerja-pekerja yang ada di gereja kami, supaya dapat meningkat pelayanan ini untuk kakak-kakak sekolah minggu, supaya masih boleh mengajar kami walaupun sekolah minggu online, dan berkati kami anak-anak sekolah minggu supaya lebih dekat kepada engkau. Kami berdoa untuk negara kami Indonesia, berkati berikan dari satu bulan itu. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami Jokowi, memberikan kesehatan, kekuatan kepadanya, dan juga pemerintahan mulai dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah, berkati supaya dapat menangani COVID-19 dan masalah-masalah di negara kami, sehingga negara kami mulai menjadi lebih baik. Nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Haleluya, amin.
Mari adik-adik, sekarang kita ingin lebih lagi menyembah Tuhan. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita lebih serius lagi. Kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang terkasih, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk Tuhan di pagi hari Tuhan, atas berkat-Mu Tuhan, atas kasih-Mu Tuhan, kami bisa dapat berkumpul Tuhan bersama adik-adik kami di rumah Tuhan, untuk memuji dan menyembah-Mu Bapa. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami ingin mendengarkan isi firman-Mu ya Tuhan. Kau berkati Tuhan setiap adik-adik kami Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kau berkati juga Tuhan untuk kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa hak ya. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Waktunya kita beribadah lagi ya. Wah, kakak tahu mungkin kalian sudah mulai, aduh kak udah mulai jenuh nih ibadahnya di rumah terus. Tapi gak apa-apa ya, kita berusaha untuk terus setia. Oke, nanti ada waktunya kita bisa beribadah
di sekolah minggu di gereja lagi ya. Sabar ya. Tapi sekarang kakak mau ajak kita semua untuk siap mendengarkan firman Tuhan. Oke? Adik-adik, hari ini Kak Ursula akan membawakan cerita tentang Daniel. Kalau kamu ingat-ingat ya, beberapa bulan yang lalu Kak Ursula juga cerita tentang Daniel yang masuk ke gua singa. Tapi hari ini ceritanya beda. Masih tentang orang yang sama. Tapi hari ini kakak mau bawain cerita tentang Daniel yang memiliki ketetapan hati. Apa itu ya ketetapan hati? Nah, biar makin semangat dengan firman Tuhan ya, kita dengerin dulu ceritanya lewat tayangan berikut ini, oke? Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Ada juga beberapa orang Yehuda. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Mereka harus dididik selama 3 tahun supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan sesudah itu, mereka harus bekerja pada raja. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Aku takut kalau Tuanku Raja berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain. Sehingga karena kamu, aku dianggap bersalah oleh Raja. Kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana, kemudian berkatalah Daniel, Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian, perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap ke hadapan Nebukadnezar, raja bercakap-cakap dengan mereka dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian. Yang ditanyakan raja kepada mereka tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Nah adik-adik, udah nonton ya tadi ya? Nah, jadi kakak mau
singkat ceritain lagi tentang Daniel. Jadi waktu itu bangsa Yahudi diserang sama Raja Babel, Raja Nebukadnezar. Lalu Raja Babel ini meminta orang-orang muda yang pintar-pintar, yang cerdas-cerdas, semuanya ditawan, dibawa ke negeri Babel. Dari antara orang muda yang ditawan ini ada siapa? Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Raja Babel pengen orang-orang muda ini akan membantu dalam pemerintahannya Raja Nebukadnezar ini. Jadi Raja Nebukadnezar ini memberi makanan yang bagus-bagus, yang enak-enak buat para anak muda ini supaya anak muda ini makin pintar. Nah, tapi apa yang terjadi? Daniel dan ketiga orang temannya menolak makan makanan raja. Kenapa ya Daniel nggak mau makan makanan raja? Kakak mau cerita begini. Daniel dan ketiga temannya ini adalah orang Yahudi. Orang Yahudi itu punya peraturan dan ketetapan sendiri mana makanan yang boleh dan mana makanan yang tidak boleh dimakan. Itu sesuai dengan hukum Taurat. Sementara di Babel itu mereka nggak ada peraturan-peraturan seperti itu. Mereka itu tidak takut akan Tuhan. Mereka menyembah dewa-dewa. Kemungkinan besar makanan-makanan yang diberikan kepada Daniel ini adalah makanan-makanan yang tidak boleh dimakan sesuai dengan hukum Taurat. Dan bahkan mungkin makanan-makanan itu sudah dipersembahkan terlebih dahulu kepada dewa-dewa. Daniel dibilang di dalam kitab Daniel 1 ayat pasal 1 ayat 8 dibilang Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Daniel tidak mau mengotori dirinya dengan makanan-makanan yang tidak benar, tidak baik. Adik-adik, makanan-makanan raja ini enak-enak, kelihatannya bagus-bagus, minumnya anggur. Ya, yang lainnya semuanya juga minum itu, semuanya juga makanan itu. Daniel bisa aja ikutan, kan enak. Tapi Daniel dibilang berketetapan untuk tidak ikut-ikutan makanan raja. Wow. Kakak mau kasih contoh ya. Misalnya nih, kalian naik kelas. Wah, punya teman-teman yang baru, lingkungan yang baru. Kalian senang bisa berteman-temanan yang baru. Tapi kalian mulai menyadari, kok teman-teman kalian ini kalau ngomong kata-katanya kasar ya. Kalau ngomong kok kata-katanya gak sopan ya. Kamu lihat. Tapi teman-teman kamu bilang, gak apa-apa, ini keren. Semuanya juga begitu kok ngomongnya, kasar gak apa-apa. Tapi kamu tahu, itu gak baik. Kira-kira bisa gak kamu berketetapan hati untuk no, gak ikut-ikutan ngomong kasar? Atau waktu guru kamu sedang mengajar secara online, ya, bukannya mendengarkan, bukannya memperhatikan guru kamu, teman-teman kamu malah sibuk chat atau mainan handphone. Kan gurunya nggak ngeliat, gurunya mah di depan laptop, nggak ngeliatin kamu, nggak ketahuan ini. Teman-teman juga chatting, nggak ada yang memperhatikan. Tapi kamu tahu, itu tidak baik. Bisa nggak kamu berketetapan hati untuk, no, aku nggak mau ikut-ikutan yang nggak baik. Kalau guru mengajar, aku akan perhatikan. Atau waktunya kamu ibadah, teman kamu datang ngajakin main. Wah, kayaknya asik nih, udah bosan di rumah terus, pengennya main aja. Tapi kamu tahu, ini waktunya ibadah.
penting beribadah sama Tuhan. Bisa nggak kamu bilang sama teman kamu, oke, tapi nanti ya aku mau beribadah dulu. Itu namanya berketetapan hati untuk berkata tidak sama hal-hal yang tidak baik. Kalau Ursula ngebayangin ya, waktu kamu berhasil untuk mengatakan tidak pada dosa, waktu kamu berhasil nggak ikut-ikutan hal-hal yang tidak baik, Tuhan pasti bangga banget sama kamu. Tuhan mungkin tepuk tangan, good job nak. Tuhan bangga. Nah adik-adik, kalau kita kembali lagi ke kitab Daniel, dibilang begini di Daniel 1 ayat 20, didapatinya bahwa Daniel, Azaria, Misael, dan Hananya 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Wah, ternyata ada berkat buat orang yang mau berketetapan hati untuk terus ikut perintah Tuhan. Tapi ingat ya, Tuhan mengasihi kamu itu tidak tergantung dari apa yang kamu lakukan buat Tuhan. Misalnya kamu mikir gini, wah aku mau rajin berdoa, aku mau rajin baca firman Tuhan, aku gak mau ikut-ikutan teman supaya Tuhan bangga sama aku, nanti aku diberkati sama Tuhan. Bukan, kamu gak melakukan apa-apa buat Tuhan pun Tuhan tetap sayang sama kamu. Karena Allah adalah kasih. Tapi kalau kamu tahu Tuhan itu sayang sama kamu, sekarang mau nggak kamu juga sayang sama Tuhan? Ketika kamu sayang sama Tuhan, pasti kamu akan jaga mulut kamu. Pasti kamu akan jaga hati kamu untuk tetap sesuai dengan apa yang menyenangkan hatinya Tuhan. Ayo adik-adik, kita belajar memiliki ketetapan hati. Kalau ada hal yang membuat kita jauh dari Tuhan, kita berani berkata tidak. Oke? Yuk, kita mau baca ayat hafalan hari ini dari Yehezkiel 20 ayat 19. Akulah Tuhan Allahmu, hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku, dan lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia. Yuk adik-adik, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan-Nya pada hari ini. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah kami memiliki ketetapan hati seperti Daniel yang mau tetap teguh, berjalan menurut perintah-perintah Tuhan. Bantu kami ya Tuhan, supaya kami berani berkata tidak mau ikut-ikutan hal yang tidak baik, tetapi tetap setia mengasihi dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yehezkiel 20 ayat 19. Akulah Tuhan Allahmu, hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku dan lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia. Shalom adik-adik, waktunya kita buat kreativitas. Bahan-bahannya itu ada piring plastik, satu buah piring plastik, warna merah bisa, warna putih, silver, gold bisa ya adik-adik. Setelah itu ada 5 buah origami, yang 2 itu warna hijau, hijau muda, biru, dan orange. Setelah itu ada pulpen, ada spidol warna lem, dan step pertama
buat adalah kita tempelkan dari origami yang ujung muda sama ujung 2, kita tempelkan dan kita buat jagung. Kita buat dulu ya adik-adik, pakai spidol hitam. Nah, setelah itu kita potong dengan gunting. Kita gunting pelan-pelan aja ya adik-adik. Oke, jadi 2 bagian. Yang bagian pertama kita sisihkan dulu. Bagian pertama kita garis lagi, hijau kita garis pakai pensil. Garisnya itu pakai petir ya. Nah, di sini ini kan pakai petir, terus potong pakai gunting. Nah, ini dan kita taruh kita tempel di tengah. Kita tempel pakai lem. Hijaunya adik-adik. Nah, yang pertama sudah jadi dan kita buat bulat-bulat. Jadi yang pertama. Yang kedua kita buat wortelnya. Kita buat wortel dari origami warna oranye. Nah, buat kita lipat sebelah kiri. Sebelah kiri. Kita lipat sebelah kiri dan kanan kita satukan. Kita lem. Kita potong di ujung-ujung pakai gunting. Kita ambil origami warna hijau 2, kita lipat 2. Dan kita potong pakai gunting. Kita lipat 2 ke arah yang tadi. Oke, setelah itu kita potong. Potongnya jangan semuanya, hanya seperempat setengahnya saja. Oke, setelah itu kita lem di ujungnya. Ujungnya kita lem. Dan kita tempelkan ke dalam. Setelah jadi wortel dan jagungnya, dan kita buat selanjutnya itu adalah puff. Kita ambil warna biru, kita lipat, dan kita pakai gunting. Jadi dan ini untuk kain hafalan
ambil pulpen, tulis ayat hafalannya Yesaya 20 ayat 19. Tulis ya adik-adik. Nah, jadi nah, oke. Setelah kita hias, kita lem menggunakan double tip ya adik-adik, karena lemnya bisa kita pakai double tip. Setelah itu kita tempelkan. Oke, selanjutnya wortelnya. Wortelnya dan anis dan jagungnya kita buka juga. Jadi, nah adik-adik setelah buat, adik-adik kirim foto kakak-kakak sekolah minggu dengan nomor di bawah ini ya adik-adik. Jangan lupa adik-adik, Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.